Menulis itu kita nggak selalu harus menulis dari bab 1. Kita bisa menulis bab 10 aja dulu menurut Anda. Tapi Anda sudah bagi ya, misalnya bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan bab 12 atau bisa sampai dengan biografi, memoir itu bagian dari biografi. Jadi memoir itu bagian kecil, misalnya memoir Helvi Tiana Rosa di Palestina misalnya. Itu hanya tentang Palestina saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan Asma. Dan kali ini ada Bunda Helvi di acara Belajar dari Bintang. Ini acara belajar yang difasilitasi oleh KBMF, ya, aplikasi KBMF. Buat teman-teman yang belum download, silakan download di Google Play Store. Jangan lupa juga follow Asma Nadia. Setiap sepekan itu saya rutin ya beberapa kali memberikan materi-materi gratis ya lewat inbox teman-teman, dan ada berbagai novel di sana ya. Kemudian hari ini kita akan membahas dengan Bunda Helvi, sebetulnya sudah ada beberapa kelas ya, tapi hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting ya. Saya banyak sekali mendapatkan pertanyaan dari pembaca, kemudian juga dari teman-teman penulis yang mengatakan, Mbak Asma, gimana caranya sih saya pengen dong ditulisin cerita saya. Gimana caranya memindahkan peristiwa-peristiwa penting ya, jejak kehidupan kita yang buat kita sangat berarti dan barangkali akan kita bagikan ke banyak orang ke tulisan gitu. Dan hari ini Bunda Helvi akan membahas itu. Asma sendiri ada 3 novel sebetulnya yang banyak memindahkan peristiwa nyata ya ke dalam novel, yaitu ada Cinta Dua Kodi, kemudian ada Sehidup Sesurga Denganmu, dan kalau ini nggak ada digital booknya, tapi ada Bidadari Untuk Dewa. Ini salah satu novel Asma Nadia paling tebal ya, 530 halaman. Ini bisa teman-teman baca di aplikasi KBMF. Ya, kita sambut Bunda Helvi. Assalamualaikum Kak Evi. Mana nih Bro Bahrul, Bunda Helvinya? Sudah. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana Kak? Langsung nih Kak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini streaming di YouTube ya? Live di YouTube? Ya, ini sekaligus streaming di YouTube juga ya Bro Bahrul ya? Ya, betul Bun. Di YouTube juga. Jadi akun YouTube-nya apa Bro Bahrul? KBMF Official. KBMF Official ya. Jadi buat teman-teman yang nanti misalnya setiap Rabu nih kita akan ada antara jam 7 atau jam 7.30 sampai jam 8.30 1 jam. Kalau nanti katakanlah pekan depan misalnya nggak kebagian linknya ya atau nggak tahu passwordnya, teman-teman bisa langsung meluncur ke YouTube KBMF Official ya. Oke, Bunda Helvi, adik persilakan langsung nih. Oke, waduh ini namanya belum di-rename nih, sebentar ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siap-siap mencatat ya, terutama teman-teman yang ingin memindahkan jejak perjalanan hidup pribadi ya, sebagai pengarang ya. Oke, silakan Kak. Alhamdulillah, bahagia sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat keluarga beliau, dan semoga kita tetap menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin, amin. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat malam. Hari ini kita akan membicarakan tema mengenai bagaimana sih mengemas fakta di dalam fiksi atau bagaimana memasukkan peristiwa di dalam sastra, ya. Dan saya sudah menyiapkan materi sebentar ya. Ini seperti biasa nih Bunda Helvi, materinya selalu keren-keren nih. Ya, oke.
Materinya judulnya hari ini, ya. Oke, ya, mengabadikan peristiwa dalam sastra, ya. Baik, ini moderatornya nggak pernah ngenalin saya, seolah-olah saya ini sudah sangat terkenal ya. Jadi, iya, Bunda Helvi Tiana Rosa, penulis ya, S3-nya di UNJ, S2-nya di UI ya? S2 di UI ya, dan saya mengajar di UNJ dan puluhan buku sudah diterbitkan. Ya, dan masih terus belajar sampai hari ini. Baik, kita akan buka slide ini. Oke, langsung crash landing on you ya. Ini connect nih yang suka nonton drama Korea ya. Ini biasa nonton drakor nih, saya juga gitu ya. Saya tuh sebenarnya tadinya tidak suka nonton drakor, tapi karena direkomendasikan oleh Asma bahwa drakor-drakor itu banyak yang bagus gitu, akhirnya saya pun menonton. Nah, ternyata sampailah di Crash Landing on You, di mana ada Hyun Bin di situ ya. Ini ternyata skenario yang ditulis oleh Park Ji Eun ya, dan kita tahu ceritanya tentang apa, tentang Yoon Seri yang sukses dengan bisnisnya, dan kemudian ketika dia terbang dengan para layang ya untuk urusan bisnisnya, dia nyangkut di Korea Utara. Nah, ternyata kita menonton itu dan bertanya-tanya, benar nggak sih ada kejadian seperti ini? Ternyata ada sebuah peristiwa di bulan September tahun 2008 yang dialami oleh aktris Korea yang lain, yaitu Jung Yang, tahun 2008, di mana dia naik kapal dan karena kabut yang sangat tebal, kapal laut kecil gitu, karena kabut yang sangat tebal, kemudian tiba-tiba dia sudah berada di perbatasan Korea Utara dan bertemu dengan para nelayan Korea Utara, artinya dia sudah masuk ke Korea Utara. Nah, peristiwa inilah yang kemudian oleh Park Ji Eun kemudian dijadikan skenario pijakan awal untuk Crash Landing on You. Ya, jadi bukan semata-mata dia berimajinasi ada seorang perempuan yang kemudian masuk ke Korea Utara dengan kesasar seperti itu, tidak seperti itu, tetapi betul-betul merupakan ide yang dia dapat ya dari apa yang dialami oleh aktris Jung Yang. Nah, Jung Yang sendiri nggak dapat royalti ya dari ini, tapi bahwa apa yang terjadi pada dirinya menjadi landasan dari cerita ini secara keseluruhan. Coba kita lihat lagi ya cerita-cerita yang lain yang kemudian berasal dari peristiwa nyata, latarnya adalah peristiwa nyata. Coba kita lihat ini. Ini adalah kisah Mulan. Ya, kisah Mulan, Mulan ya. Nah, kisah Mulan ini yang menarik sebenarnya berasal dari puisi awalnya ya. Puisi 31 bait ini di masa dinasti Wei Utara 386 sampai 557 Masehi. Nah, disebut Balada Mulan begitu ya. Kemudian ditranskripsi ya. Sayangnya teksnya sudah punah, teks aslinya. Dan sampai sekarang ada teks puisi yang lain, ya karya penulis yang lain. Nah, kemudian kisah ini dibuat drama, ya The Female Mulan, kemudian dibuat drama lagi, ya dipentaskan pada tahun 1593. Karakter ini kemudian bahkan masuk ke dalam novel sejarah, ya pada awal dinasti Qing, abad ke-17. Nah, persoalannya adalah latar peristiwanya itu asli, tetapi sampai sekarang sejarah Cina masih memperdebatkan apakah Mulan itu sosok nyata atau justru dia fiktif. Kalau aslinya itu maksudnya setting tahunnya itu, periodenya kan? Kalau setting enggak, kalau ikannya. Jadi ini kan bersumbernya dari puisi kan. Nah, puisi itu kan ada tokoh perempuan ini. Nah, apakah tokoh perempuan ini nyata atau tidak? Sampai saat ini masih diperdebatkan. Tetapi peperangan demi peperangan latar peristiwa di dalam puisi itu maupun di drama maupun kemudian di novelnya itu adalah latar peristiwa asli. Hanya tokoh Mulannya kayaknya fiktif. Jadi sampai sekarang mereka masih berdebat apakah tokoh Mulannya sendiri fiktif atau nyata. Kalau latar peristiwanya, latar peristiwa asli. Kira-kira seperti itu ya. Ini kasus-kasus yang banyak sekali kita jumpai di di berbagai literatur ya. Kita lihat lagi. Ini salah satu novel yang sangat menarik ya dari Elias Khoury, Gate of the Sun.
Ya, ini dipuji oleh The New York Times ya. Nah, novel ini ditulis tahun 60-an ya. Dan dia menulis mengenai pengusiran besar-besaran 1948 Nakba. Ya, di mana dari desa-desa di Palestina. Apa yang dilakukan oleh Khoury adalah dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan kisah-kisah para pengungsi yang kemudian menjadi latar belakang kisah dari buku ini. Nah, pada waktu itu dia bekerja di Pusat Penelitian Palestina di Beirut. Ya, Masya Allah. Jadi untuk bisa membuat novel yang kata New York Times ini genuine, benar-benar asli, kelihatan sekali warna lokal dan sebagainya, dia melakukan riset yang luar biasa. Selain juga dia ke Palestina. Ya, jadi latarnya dia pakai yang asli. Kemudian baru dia latar-latar itulah yang diadopsi kemudian ke dalam novelnya, dan dia membuat tokoh-tokoh fiktif di dalam ceritanya yang mengambil latar peristiwa asli. Oke. Nah, kemudian Moby Dick. Ini terkenal sekali ya. Novel yang menjadi favoritnya Steve Jobs. Saya ingat banget waktu ngajak anak saya suka baca novel ya, Faiz. Saya bilang, Faiz, kamu tahu nggak Steve Jobs itu sangat suka baca novel. Dan novel favorit dia adalah Moby Dick. Nah, ini kan Moby Dick ceritanya tentang ikan paus ya, ikan paus kepala kotak albino gitu kira-kira yang menyerang lebih dari 20 kapal pemburu yang menyerangnya. Ya, nah ini sebenarnya berasal dari kisah nyata. Ya, jadi pada abad ke-19 ada seekor paus yang menyerang lebih dari 20 kapal pemburu. Nah, disebutnya si paus itu dengan nama Mochadik. Saya nggak tahu sebutan yang benar seperti apa. Kira-kira tulisannya seperti itu. Ya, di Amerika Selatan. Ini tempat kemunculan pertama si paus. Nah, penulisnya Herman Melville itu membaca berita tentang pembunuhan Mochadik ini di tahun 1839. Kemudian dia membuat novel setebal 700-an halaman berjudul Moby Dick, terbitnya 1851. Ini menjadi sastra klasik Amerika dan sampai sekarang harus dipelajari ya, dari mulai versi sekolah dasar, menengahnya sampai dengan di universitas. Oke, kita lihat sebenarnya apa sih yang menjadi fakta misalnya di Moby Dick. Peristiwa-peristiwa apa yang menjadi fakta dari novel itu? Menariknya bahwa ternyata si pengarangnya belum pernah pergi ke Nantucket. Ini tempat terjadinya peristiwa di dalam ininya ya, di dalam kisahnya, setting utamanya. Karena pulau ini adalah sumber inspirasi novel utamanya. Ya, utama novelnya. Jadi rumah dari karakter Kapten Ahab, ini kapten yang kemudian menjadi pemeran utamanya, dan kapalnya sendiri. Ya, kalau pernah membaca novel ini pasti tahu. Nah, menariknya bahwa Melville bisa mendeskripsikannya dengan rinci. Saya jadi ingat ketika saya menulis Jaring-Jaring Merah tahun 1998 awal, saya belum pernah ke Aceh, walaupun bapak saya orang Aceh. Saya baru ke Aceh tahun 2000 gitu. Jadi ketika saya menulis tentang Bukit Tangkorak, ketika ada peristiwa di Aceh, banyak sekali peristiwa-peristiwa itu saya ambil referensi dari Kontras. Nah, itu saya belum pernah ke Aceh. Ini Melville juga belum pernah ke sana. Ya, kemudian dia melihat rumah George Pollard dan sebagainya gitu ya, itu memang setelah 1852. Gitu ya, 1852. Nah, ini memang sudah difilmkan ya. Ini tentang Pequod, nih kapal Moby Dick ini sebenarnya faktanya adalah didasari pada sebuah kapal namanya kapal Essex ya, yang berlayar di bulan Agustus 1819. 3 tahun berada di laut selama perburuan paus. Punya 21 awak kapal, panjang kapal 87 kaki, dan kemudian tadinya ini kapal dagang, kemudian diubah menjadi kapal penangkap ikan paus. Ya. Nah, kejadian nyatanya adalah 20 November 1820 Essex diserang oleh ikan paus yang diperkirakan memiliki panjang 85 kaki. Nah, kapal ini terbalik dan para awak berpindah ke perahu kecil mereka. Ya. Nah, inilah yang kemudian menjadi inspirasi dari Melville untuk
membuat Moby Dick. Tapi sebenarnya dia mendasarkan novelnya pada peristiwa nyata yang berbeda. Jadi ada beberapa peristiwa perburuan ikan paus, penghadangan ikan paus, penghancuran terhadap beberapa kapal dan sebagainya, ada beberapa yang kemudian dia ambil setting itu, ya, dia olah, jadilah novel ini. Gitu. Jadi sebenarnya ikan paus di sana diburu untuk dibuat minyak, untuk dibuat minyak gitu, karena katanya minyaknya itu mahal sekali. Ya. Saya baru tahu ketika baca novel ini, oh ternyata minyak ikan paus gitu, minyak ikan, tahu ada minyak ikan, tapi minyak ikan paus yang harganya mahal sekali. Kak, termasuk cerita novel yang 212 ya Kak? Iya, nanti kita bahas itu. Oke, sekarang ini kita mau lihat kalau dia puisi seperti apa ya. Nah ini ada puisi yang mungkin buat teman-teman dibandingkan puisi Sapardi Djoko Damono yang lain, puisi ini tidak terlalu dikenal ya oleh teman-teman ya. Tapi ini salah satu puisi Sapardi Djoko Damono yang juga sangat terkenal di kalangan pencinta sastra, di mana Sapardi merespon peristiwa Marsina selama 3 tahun di dalam puisinya. Jadi Marsina ini seorang buruh yang kalau kita generasi sekarang tidak tahu Marsina, ketika membaca puisi ini dia akan jadi tahu. Ya. Jadi kayak misalnya di sini Sapardi mengatakan Marsina buruh pabrik arloji, mengurus presisi, ya, merakit jarum sekrup dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi, ia sangat cermat dan pasti. Marsina itu arloji sejati, tak lelah berdetak memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak sebutir nasi. Marsina kita tahu tak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa. Itu sangat berbahaya. Marsina tak ingin menyulut api. Ia hanya ingin dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah bagaimana tahun 1993 sampai dengan 1996 Sapardi membuat puisi yang sangat panjang tentang Marsina yang dibunuh oleh, sampai sekarang tidak diketahui siapa yang membunuhnya, dan di sini Sapardi mengatakan disuruh oleh siapa, S huruf besar, ya, dan di situ dikatakan bahwa ketika dibantai dalam perhelatan itu kepalanya ditetak, selangkangnya diacak-acak dan tubuhnya dibiru lebamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak, Marsinah pun abadi. Jadi dia buat juga karakternya Marsina yang merupakan Marsli, kemudian oleh Sapardi dimasukkan dalam puisi ini, dan Marsina mengatakan dalam puisi ini Marsina, saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan, yang tampangnya garang di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana. Ya, nah bayangkan Sapardi perlu 3 tahun untuk menuntaskan puisi ini. Ya, dan dia menyimpulkan bahwa Marsina itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita ini, dirabanya denyut nadi kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajah tiap hari dan pulang kerja. Kita rasakan detak-detiknya di setiap getar kata. Marsinah itu arloji sejati, melingkar di pergelangan tangan kita. Aduh, merinding setiap baca ini, ya, karena Sapardi dengan sangat detail, ya, mengadopsi peristiwa, ya, dan kemudian tokoh nyata Marsinah ke dalam puisi ini, dan membuat saya selalu merinding setiap membacanya karena ingat peristiwa pembantaian, ya, terhadap Marsinah yang sampai saat ini kasusnya menguap begitu saja. Oke, ini sebuah puisi yang Sapardi perlu 3 tahun untuk menyelesaikan puisi ini. Ya, luar biasa. Oke, ini adalah beberapa, sebelum kita diskusi, ini adalah beberapa novel dan cerpen yang memindahkan berbagai peristiwa, ya, nyata. Nah, ini puisi juga ada Tirani dan Benteng dari Taufik Ismail. Ya, ini semua memindahkan peristiwa latar peristiwa nyata ke dalam novel, cerpen, dan puisi. Meskipun ada juga yang peristiwa-peristiwa lain yang fiktif.
Ya, jadi digabung. Di dalam novel yang Anda harus baca, Burung-Burung Manyar, karya Y.B. Mangunwijaya, tokoh Ati dan Teto, ya, yang satu di pihak Republik, yang satu ternyata di pihak Belanda, ya, mereka sepasang kekasih, dan bagaimana mereka melihat makna kemerdekaan, ya. Settingnya dari tahun 1934 sampai tahun 78, di mana di situ disebut tokoh-tokoh, ada Sultan Syahrir, tokoh nyata, ada Bung Karno, Bung Hatta, dan sebagainya, ya. Tapi kemudian dijalin dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dan juga dengan peristiwa-peristiwa fiktif, ya, dengan tokoh-tokoh fiktif dan nyata yang bercampur baur, gitu, ya. Kemudian di Ronggeng Duku Paruh ini juga peristiwa tahun 60-an menjelang meletusnya G30 SPKI, ya. Kemudian ini ada cerita dari Sinta Yudisya yang bagus, ya, Tahta Awan, ya. Duilogi, ya, tentang Miskan, ya, kalau nggak salah. Ya, tentang Jeniskan, ya. Kemudian ada Cabaukan, ini karya Remi Silado yang mengambil latar tentang Tionghoa di masa lalu, ya. Kemudian ada Pasar Kunto Wijoyo yang memperlihatkan bagaimana sejarah realitas hubungan antar manusia, ya, di suatu pasar di mana ada orang golongan sosial yang sangat berbeda, gitu, berinteraksi dan sebagainya, gitu, ya. Kemudian Pramudia Anantatur dengan Bumi Manusia, ini juga kita sudah lihat, dan Saksi Mata dari Seno Gumira Aji Dharma, ya, yang menceritakan tentang Timur Timur. Ada beberapa cerpen tentang Timur Timur, cukup banyak di sini, ya, di mana Seno melakukan protes bukan melalui jurnalistik, ya, karena menurut dia jurnalistik sudah dibungkam, maka dia harus bicara lewat sastra. Ini Saksi Mata. Kemudian ada buku saya Manusia-Manusia Langit yang merespon berbagai peristiwa terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia, dari Palestina, Bosnia, Filipina, Rohingya, ya, Myanmar, dan mana-mana lah, gitu, ya. Saya tulis waktu saya masih kuliah. Oke, persoalannya adalah memasukkan fakta dalam fiksi, ya. Ada satu perkataan bahwa kisah fiksi yang meyakinkan itu bisa terasa seperti kumpulan fakta. Ya, jadi fakta-fakta yang diceritakan dengan asik itu sebaliknya, itu bisa dikira sebagai fiksi, ya. Ini beneran kejadian nyata nggak sih ceritanya? Ini kok kayaknya ceritanya dongeng banget sih? Ini kok ceritanya ini fiktif, ya? Atau kisah fiksi yang sangat meyakinkan, gitu, sampai dibilang ini kejadian bener kali ini, kok runutannya jelas, kronologisnya jelas, plotnya semuanya ini kayaknya beneran nih ceritanya. Nah, seperti itu. Pernahkah kita membaca sebuah novel dan terus bertanya-tanya, apakah ini kisah nyata atau bukan? Pernahkah kita menonton film dan kemudian terus bertanya-tanya, apakah ini kisah nyata atau bukan? Begitu piawainya sang pengarang atau sang sutradara dalam film, ya, sehingga semuanya menjadi lebur, menjadi satu. Ada unsur-unsur faktanya dan pasti banyak unsur fiksinya juga. Tapi ketika itu digabung menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah karya, entah itu buku maupun film, ya, itu menjadi Masya Allah, ya, menjadi luar biasa. Dan kita pun bingung sebenarnya ini apa, gitu, fakta, fiksi dan sebagainya. Ya, nah ini yang dilakukan oleh Asma Nadia, ini yang dilakukan oleh Helvi Tiana Rosa, yang dilakukan oleh banyak pengarang lainnya. Bagaimana mengemas fakta dalam fiksi dan bagaimana memasukkan fiksi di dalam fakta, masukkan hal-hal yang fiktif dalam fakta dan membungkusnya menjadi cerita. Apapun itu, apakah fakta yang dirasuki oleh hal-hal fiktif ataukah karya fiksi yang banyak memasukkan unsur-unsur fakta, nggak jadi masalah selama itu menjadi karya sastra, dia akan menjadi fiksi. Jadi misalnya Asma, ya, tadi menulis Jilbab Traveler misalnya, itu banyak fakta-fakta di sana. Tapi ketika dia menjadi novel, dia jatuhnya fiksi. Ya, saya misalnya menulis novel 212 The Power of Love tentang gerakan 212 misalnya. Ya, selama itu kemudian menjadi karya sastra, ya. Walaupun unsur faktanya banyak, dia akan disebut sebagai karya fiksi yang memang memasukkan fakta di dalamnya. Tapi yang paling bahaya, Asma, adalah hoax. Nah, itu paling bahaya. Iya, itu. Jadi hati-hati tuh, ya, harus pasti tuh penulisnya tuh. Bohongnya itu
walaupun Hamzat Rangkuti pernah berkata ya, seorang seorang pengarang yang baik adalah pembohong yang baik ya. Tapi kalau buzzer itu yang berbohongnya untuk apa itu pasti itu untuk kehancuran ya saya kira. Oke, ini salah satu yang memang dilakukan oleh saya dengan Beni Arnas. Jadi sebelum kita masuk ke pengalaman proses kreatif, bagaimana melebur fakta di dalam fiksi, ya. Ini sebenarnya saya ingin berbagi kiat, ya, mengabadikan peristiwa dalam sastra. Jadi yang pertama harus kita lakukan dalam mengabadikan peristiwa di dalam karya sastra, misalnya kita mau ngangkat peristiwa apa nih, misalnya peristiwa 98, latar novel kita adalah peristiwa 98 gitu. Maka yang harus dilakukan adalah kita harus menggali fakta-fakta ya atas memori yang kita miliki. Jadi kita punya memori apa nih yang sampai sekarang masih kita ingat. Ya, kita gali terus. Apalagi kalau kita ingin menulis cerita berdasarkan fakta tentang kakek kita atau tentang ayah kita, itu kan lebih mudah. Ya, seperti novel Ayah ya, yang ditulis oleh anak kelimanya Buya Hamka. Ya, dia menggali fakta-fakta dari memori-memori masa kecilnya. Nah, ini sering disebut sebagai perjalanan dalam ya, inner journey ya. Jadi bagaimana kita menggali itu semua. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah mungkin kita harus punya catatan khusus, di mana di situ kita mencatat hal-hal penting yang akan kita pakai di dalam novel ini. Ya, hal-hal penting, hal-hal detail. Ya, bahkan bukan hanya itu ya, supaya kita betul-betul bisa meyakinkan bahwa kita berada di dalam peristiwa itu atau kita memaparkan peristiwa itu dengan sangat meyakinkan, maka harus ada mengerahkan panca indera, di mana kita di situ bisa mengingat rasanya seperti apa, warnanya seperti apa, aromanya, bunyinya pada waktu itu, bunyi sorak-sorai itu seperti apa, bunyi terbakar, bunyi rumah-rumah, toko-toko yang dibakar pada saat 98 itu seperti apa, aroma di jalan raya seperti apa, rasanya ketakutan-ketakutan itu seperti apa, bentuk mungkin bentuk wajah manusia yang dijumpai, bentuk wajah keamanan, bentuk gedung, ekspresi mereka juga ya Kak? Ekspresi mereka, nah itu seperti itu ya. Kemudian riset pustaka, tentu saja kita mau menulis apapun, kita perlu riset pustaka. Kemudian untuk novel, saya kira kita harus punya kisi-kisi cerita. Nanti Asma mungkin bisa berbagi lebih detail tentang kisi-kisi cerita ini, karena kalau saya suka nggak tertib, tapi kalau kita ingin mengabadikan peristiwa besar, narasi besar lah katakanlah ya dalam sastra, maka kisi-kisi cerita ini sangat penting ya. Kemudian plot yang logis dan kuat ya, sehingga orang berpikir ternyata ya. Nah, itu karena plotnya itu logis, kuat gitu. Ya, dan yang ketujuh, bagaimana kita bisa mengabadikan peristiwa dalam sastra, karena kita punya motivasi untuk menuliskannya. Lu motivasi nulis settingnya 98 itu apa? Anda motivasi apa? Menulis settingnya 1965. Dari sudut pandang siapa? Motivasinya apa? Apa yang kita harapkan dengan menulis tentang Indonesia di tahun 1945 dalam novel kita dengan mengambil setting itu? Apakah ingin memicu patriotisme pembacanya, ingin menghargai para pahlawan, ingin mengangkat hal-hal yang belum banyak diketahui orang, misalnya tentang... Apa belum tuntas ya Kak? Iya, bisa seperti itu. Ya, jadi kita memang harus punya motivasi kuat untuk menuliskan ini, sehingga kita akan memakai latar itu. Oke, nah misalnya ini adalah foto-foto di aksi 212 ya. Saya menulis novel itu bersama Beni Arnas. Ya, di sini ada foto-foto misalnya tentang orang cacat, kemudian tentang perjalanan 300 km dari Ciamis menuju Jakarta, menuju Monas itu sekitar 300 km. Nah, kemudian ini gambar seorang pemuda jurnalis bersama kakek-kakek ini banget, ngingetin banget sama tokoh Rahmat sama abahnya di film ya. Kedua ya, novel ya. Sama filmnya. Ya, terus bagaimana keakraban antara
para peserta dengan polisi ya, kedamaian ya, kemudian bagaimana orang yang disabilitas juga mengambil peran dan sebagainya ya. Nah, ini novelnya Cinta Menggerakkan Segala ya. Jadi latar belakangnya yang diambil adalah 212 ya, di mana penulis dengan sangat detail ya. Jadi dari mulai riset pustaka, saya bisa cerita karena ini novel saya bersama Beni ya. Riset pustaka, wawancara, mengunjungi tempat kejadian, melihat dokumentasi dan sebagainya. Jadi waktu itu saya ingat sampai saya perkataannya Ustadz Arifin Ilham di panggung pada saat itu sebelum hujan turun. Ya, itu bagaimana memindahkan itu ke dalam novel. Di novelnya tuh ada perkataannya Ustadz Arifin Ilham, saya dapat dari YouTube tuh. Ya, saya dapat dari YouTube, kemudian saya pindahkan ke dalam novel saya. Ya, kenapa sih? Apa sih motivasinya menulis novel ini? Karena saya dan Beni ingin melawan stigma yang salah dan hoax lewat sastra. Jadi stigmanya kan 212 itu beberapa orang buzzer itu kesannya jelek banget 212 itu. Karena itulah judulnya dipakai Cinta Menggerakkan Segala. Karena pada akhirnya novel ini mengangkat persoalan keluarga, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan pentingnya kedamaian serta keutuhan NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kami ingin mengedepankan itu. Sehingga kemudian menulis novel ini, di samping juga setelah melihat filmnya. Ya, karena novel ini dibuat setelah skenarionya berdasarkan skenario yang ditulis Justice Arimba ya dan Ali Eunoia. Nah, tadi ini adalah cerita saya. Nah, sekarang kalau lihat gambar-gambar ini apa yang ingin Anda tulis peristiwa-peristiwa ini? Ya, dari sebuah gambar yang ini adalah peristiwa kelaparan di Papua, anak pemulung, kemiskinan, koruptor bansos, jangan lupa ya ini koruptor bansos. Kemudian seorang remaja yang berdemo dengan memeluk merah putih, kasus mata yang tak juga selesai, kasus corona dan sebagainya. Kira-kira melihat ini, apakah Anda akan memindahkannya ke dalam novel, cerita, atau puisi Anda? Kira-kira itu dari saya. Kita buka ruang diskusi biar lebih asik. Terima kasih, terus membaca dan terus menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih Bunda Helvi. Biar adiknya kelihatan muda, jadi manggilnya Bunda Helvi. Belum deh. Iya, tapi itu penting banget ya. Tadi salah satu poinnya adalah punya motivasi ya. Motivasi kenapa kita mengangkat latar ini. Kenapa? Nggak, stop dulu share-nya. Oh iya, jadi kenapa kita mengambil latar ini gitu. Dan motivasi itu yang membuat saya misalnya ketika menulis novel Jilbab Traveler Lost Sparks in Korea, saya ingin mengangkat soal explorer muslim. Sosok-sosok explorer muslim ya kayak seperti Ibnu Battuta gitu. Jangan sampai umat Islam asing gitu, karena lebih akrab dengan Vasco da Gama, dengan Columbus ya dan lain-lain gitu. Jadi ini salah satu motivasi. Motivasi ini juga mungkin nggak pas-pas banget gitu. Di Surga yang Tak Dirindukan 2 itu mengambil settingnya di Budapest. Nah, karena itu di Eropa, maka saya coba mengambil kilas baliknya, dan Ari ini adalah penulis, dia muslimah, dia pakai jilbab gitu. Makanya relevan kalau dia kemudian membayangkan gimana kejayaan Islam ketika di Eropa dulu gitu ya, di abad pertengahan gitu. Jadi ini salah satu motivasi, dan apa ya, kalau kita punya misi biasanya mau nggak mau kita masukin gitu kayak dilihat pada ruang-ruang yang pas ya, pada ruang-ruang yang tepat, dan akhirnya jadi menguatkan gitu ya, jadi pack dengan ceritanya. Oke, Bro Bahrul, kita buka langsung tanya jawab ya. Saya kira teman-teman banyak yang sudah penasaran dan mungkin ingin langsung apa ya. Oke, tadi materinya seperti ini. Kalau dalam kasus kita misalnya si pengarang, dia ingin mengangkat apa misalnya gitu ya. Kemudian hambatan yang dirasakan seperti apa. Bisa silakan langsung ditanyakan ke Bunda Helvi. Ya, oke. Sudah ada yang raise hand. Ada ya, Mbak Ayura Rizka sama Rizka ya. Sama Iza, oke. Ya. Siapa duluan nih? Mbak Rizka Firunisa dulu, ya lebih awal tadi. Silakan Mbak Rizka. Baru hari ini wajahnya bercahaya. Oh gitu. Kayaknya efek saum kemarin ya, sebelum tahun baru ya. Oh, semangat baru Bun. Iya. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, saya Rizka Firunisa. Saya dari Magelang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jujur saya sangat antusias begitu bisa satu room sama Bunda Helvi dan Bunda Asma.
saya berharap semoga suatu saat nanti bisa bertemu langsung begitu sama bunda-bunda yang Amin, Allahumma amin. Silaturahim akbar nanti KBMF users ya, Bro Bahrul ya, amin ya. Ya, kita gathering akbar. Jadi begini, ya kebetulan saya tuh suka puisi begitu. Mungkin sejak SMP saya sering baca-baca puisi karena saya suka kata-kata diksi-diksi yang berima gitu-gitu tuh saya suka, Bu. Jadi begini, tadi terkait kiat mengabadikan peristiwa, itu di poin ketiga, itu untuk mengarahkan panca indera untuk mengingat atau merasakan begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melatih panca indera kita untuk fasih merasakan rasa, warna, aroma, bunyi, bentuk begitu, Bunda. Jadi kan kalau misalnya sudah fasih itu tulisan kita bisa sangat bernyawa begitu. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevi langsung. Oke. Ini kayaknya koneksi internet saya kurang stabil deh. Oke. Halo? Iya, koneksi internet saya kurang stabil kayaknya nih. Baik, tadi bagaimana caranya kita bisa mengerahkan panca indera tadi ya? Itu bukan sih pertanyaannya, Denny? Tadi kepotong. Ya, bagaimana caranya melatih gitu agar panca indera kita tuh fasih untuk menyerap gitu ya, menyerap situasi atau fakta yang kemudian nanti akan jejak peristiwa yang kemudian akan dialihkan ke tulisan. Iya. Karena saya punya background teater, mungkin lebih mudah buat saya ya. Karena kalau di teater itu ada latihan konsentrasi, ada latihan meditasi, ada latihan olah sukma, gitu ya. Ada latihan untuk menghidupkan panca indera, itu sangat efektif. Tapi kalau Anda tidak ikut teater ya, maka ya berarti harus benar-benar latihan untuk membuat siaga ya semua panca indera kita. Bagaimana caranya? Apalagi buat orang-orang yang sangat tidak ekspresif gitu ya. Ini jadi masalah juga nih. Kalau di mana-mana gampang latihan tidur, panca indera, tapi dia di kereta tidur gitu kan. Akhirnya nggak buka mata. Ya sehingga dia tidak explore. Kadang-kadang kita kan kalau kita ke suatu daerah biasanya ya. Kalau kita ke suatu daerah, kemudian ke daerah baru misalnya, kita berusaha untuk benar-benar mengenali daerah itu. Ya, kalau saya sehari-hari itu setiap hari saya usahakan adalah saya melihat sesuatu yang baru, bertemu sesuatu yang baru, mempunyai spirit yang baru. Ya, dengan tidak melupakan memori-memori yang memang bisa berguna untuk menyemangati saya maupun untuk menjadi bahan tulisan. Hanya saja masalahnya begini, biasanya melatih panca indera itu untuk tertentu, misalnya untuk puisi Anda, atau untuk novel, itu caranya pasti akan berbeda. Kalau novel Anda mau membuat setting novelnya tahun 80-an di Kemayoran, di dekat Jiung. Nah, itu masa kecil saya dengan Asma Nadia, daerah Utan Panjang Jiung, di mana kalinya itu sangat hitam dan sebagainya, aromanya setiap sore seperti apa sampai malam dan sebagainya. Saya masih ingat sampai sekarang. Nah, cara yang paling efektif adalah berlatih deskripsi. Jadi kalau Anda punya buku kecil yang dibawa kemana-mana untuk latihan deskripsi, atau Anda punya setiap hari berlatih deskripsi, misalnya berlatih deskripsi untuk bagian misalnya untuk imaji visual, menghidupkan imaji visual. Kira-kira seperti apa? Anda melihat sesuatu dan bagaimana Anda mendeskripsikan sesuatu itu berdasarkan penglihatan Anda. Anda mendengar sesuatu. Bagaimana mendeskripsikan yang Anda dengar itu melalui tulisan. Anda membaui sesuatu, mencium sesuatu yang barangkali sangat anyir. Bagaimana menumpahkan itu ke dalam tulisan. Tulisannya apakah cerpen, apakah novel, apakah puisi, ataukah artikel. Nah, karena kepekatannya akan berbeda. Ketika Anda menuliskan itu untuk novel, eksplorasi tentang penciuman, misalnya itu tentang aroma. Di dalam novel itu akan lebih banyak dibandingkan menulis cerpen yang tidak terlalu detail misalnya. Nah, ketika itu menjadi puisi, itu beda lagi.
Ketika menjadi puisi dia harus lebih pekat, di mana imaji Anda tentang penciuman itu harus dipertemukan dengan metafor yang sesuai, ya, dengan majas yang sesuai. Bagaimana membuat metafora yang hidup, yang menghidupkan imaji penciuman orang ketika dia membaca ini. Seperti itu kayaknya kita boleh punya kelas khusus tuh sangat latihannya itu sangat berbeda. Kenapa? Kita perlu punya kelas khusus kayaknya tuh. Untuk latihan membuat metafor, kemudian majas, karena kadang-kadang kan seseorang ingin menggambarkan sesuatu yang menggebu-gebu, tapi dia tidak menggunakan misalnya arus yang deras gitu, tapi sungai yang tenang gitu kan, jadi ini kan gitu. Betul. Tapi apapun itu latihannya bukan hanya sekedar kita latihan mengenali dulu. Misalnya kita mengenali nih, kalau goreng daging dengan goreng ikan dengan goreng kerupuk itu kan beda aromanya. Itu sama-sama goreng gitu. Kenapa jadi makanan ya? Belum makan malam. Kayaknya belum makan malam nih. Atau ketika kita merebus sesuatu gitu, itu juga aromanya, memasak sesuatu itu juga menjadi berbeda. Nah, bagaimana mendeskripsikan? Dan bagaimana mendeskripsikan itu? Ya, bahkan ketika kita bersama seseorang, kita tahu bau tubuhnya, aroma tubuhnya. Selama bertahun-tahun kita mengenal seseorang, walaupun tidak satu rumah, barangkali kita bisa tahu aroma tubuhnya. Seperti apa? Menyengatkah atau aromanya seperti apa? Nah, latihannya tetap sama semuanya. Deskripsi. Bikin deskripsinya. Misalnya Anda latihan di rumah mendeskripsikan ibu Anda dari panca indera 5-5-nya itu. Atau mendeskripsikan suami Anda dari 5-5-nya itu, panca indera itu. Kalau saya mendengar suaranya suami itu kayak apa? Kalau saya memandang dia tampak seperti apa? Kalau saya tadi mendengar suaranya, kalau saya menyentuh raganya, menyentuh tubuhnya, menyentuh tangannya, terasa seperti apa? Kemudian deskripsikan tubuh dia seperti apa misalnya. Nah, jadi apapun itu untuk penulis latihannya satu. Selain konsentrasi, mengingat-ingat lagi, deskripsi. Itu ya, siapa namanya tadi? Rizka ya? Dan sedikit tambahan ya Kak ya. Jadi kalau teman-teman misalnya menulisnya nih novelnya, kebetulan fakta sejarahnya misalnya terkait dengan peristiwa protes massal atau demo gitu ya, boleh juga cari buku-buku ya Kak, rujukan-rujukan ya yang mengangkat itu. Kalau misalnya settingnya perang ya, ambil ya buku-buku yang settingnya perang, atau misalnya terkait buruh migran atau apa gitu ya, untuk sebagai referensi ya Kak ya, jadi menguatkan nonton gitu. Ya, nonton juga nonton itu referensi banget. Benar. Ya, jadi kalau bukan drama saja. Jadi kalau kita suka nonton, itu sebenarnya salah satu modal utama untuk menjadi penulis. Karena suka nonton itu kita ceritakan lagi, coba kita deskripsikan. Kalau tadi dengan bahasa visual tontonan ya, kita ditunjukkan seperti itu. Nah, kalau buku gimana? Makanya ketika anak saya Nadia bilang, "Bunda, kenapa sih aku lebih suka baca bukunya daripada novelnya?" Daripada filmnya, karena memang itu dua hal yang berbeda antara buku dengan film, nggak fair untuk dibandingkan. Dimana dengan buku imaji kita itu lebih dipicu ketimbang kita menonton yang memang sudah disediakan semuanya. Coba sekali-sekali habis nonton gitu, coba deskripsikan deh, nonton film Haya, coba latihan deskripsi Haya itu seperti apa, atau nonton Crash Landing on You gitu, ngelihat Hyun Bin, mendeskripsikan Hyun Bin dengan seragamnya seperti apa. Iya, dan kasih hukuman. Memang ujungnya lari-lari lagi ke deskripsi banget sama Hyun Bin ya, kasih hukuman sampai kamu bisa mendeskripsikan Hyun Bin dengan baik. Kamu tidak boleh menjadikan dia wallpaper ya di handphone atau di komputer atau yang lain-lain ya. Ini bercanda biar nggak ini. Iya. Bisa membayangkan aromanya tanpa pernah bertemu, coba. Iya. Tapi saya kira nontonnya seorang penulis dengan nonton sekedar penikmat berbeda gitu. Buktinya kita lihat ya, Mbak Helvi menggali gitu kan, menggali nggak sampai kita Asma, Ade baru tahu loh Kak itu bahwa Crash Landing itu ada pijakan faktanya gitu. Kita kan selama ini bertanya-tanya kan, wajar nggak sih, logis nggak sih ceritanya seperti itu gitu. Tapi ternyata ada satu pijakan yang membuat mereka pede gitu untuk mengangkat itu. Baik, Bro Bahrul boleh silakan penanya berikutnya. Ya, ada Mbak Amalia. Ya, silakan sambil menunggu
penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak. Kesempatannya berharga sekali. Yang ingin saya tanyakan ini masalah tentang alur. Kadang dalam cerita, kadang kita tiba-tiba saja tersesat, bingung alurnya kemana, endingnya kemana. Kadang juga kita bingung sebenarnya bagaimana cara membuat endingnya mungkin menggugah, yang elok, dan bagaimana bisa menginspirasi begitu. Tapi kadang di pertengahan cerita kita merasa kok jadi hambar, jadi kayak kita bingung gitu. Itu bagaimana cara menemukan kembali dalam penulisan kalau ada masalah seperti itu. Nah, terus yang kedua, mungkin satu aja pertanyaannya boleh Mbak? Ya? Satu aja dulu ya. Oh ya. Oke, ya. Sama-sama. Ya, terima kasih. Silakan Kevi. Ya, tadi agak putus-putus. Jadi ya ketika stuck gitu ya. Kemudian bagaimana melanjutkan begitu ya? Kira-kira seperti itu bukan pertanyaan. Suka nyasar. Jadi lagi nulis tuh suka nyasar gitu. Berarti dia harus kemana-mana gitu. Itu pentingnya kisi-kisi cerita gitu. Terus kemudian punya tuntutan, udah pengen biasanya bikin misalnya endingnya ada hikmahnya, tapi juga endingnya menyentuh, tapi juga ini gitu. Nah, ada tips kan? Silakan nggak? Iya, saya agak terputus-putus ini menangkapnya. Tapi intinya adalah kalau kita ingin menulisnya tidak kemana-mana, ya kita memang harus membuat kerangka cerita atau tadi saya katakan kisi-kisi cerita, bagian-bagian yang penting yang tidak boleh diabaikan seperti itu. Nah, kalau kita membuat novel harus membuat itu, tapi kalau membuat cerpen barangkali tidak perlu harus membuat kerangka dulu gitu. Apalagi membuat puisi ya, pasti tidak. Nah, kalau membuat novel harus supaya tidak kemana. Iya. Halo, Kevi. Jadi baliknya bikin outline ya, Mbak ya. Bikin outline mungkin maksudnya Mbak Helvi gitu, terutama ketika kita menulis novel ya. Dan outline ini penting ya, terutama ketika teman-teman ingin mengabadikan satu fakta. Jadi ketika novelnya pakai setting sejarah ya Kak ya, atau setting satu kejadian. Ya, maaf terlempar tadi. Iya. Ya, jadi setiap zaman tuh biasanya setiap tahun itu ada hal-hal penting ya Kak ya, yang harus kita catat gitu. Mustahil kita membuat sebuah novel latarnya tahun 98 tapi kita nggak membahas gitu kan peak-nya atau puncak peristiwa pada 98. Membahas peristiwa 98. Aneh jadinya. Kelihatan kita jadi ngebohong, nggak masuk akal ya. Jadi memang ketika kita membuat novel kita harus lihat ada peristiwa-peristiwa apa di masa itu gitu. Ketika saya misalnya membuat cerpen Palestina misalnya, saya ketika itu tahun 90-an itu Yasser Arafat, maka harus ada Yasser Arafat, maka saya pelajari sampai istrinya namanya Suha, anaknya ini dan sebagainya seperti itu gitu. Kita pelajari gitu karena memang dia ada di masa itu walaupun si tokoh ini mungkin nggak bertemu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita memang atmosfer peristiwa di masa itu memang harus kita tahu gitu sehingga kita tidak gagap dan bisa terus menuliskannya bab demi bab. Kira-kira seperti itu. Iya, kemudian tadi kalau keinginannya pengen sekaligus ya, kalau bisa gini, kalau baru mulai menulis yang penting selesai aja dulu. Ketemu ending dulu gitu. Nanti setelah itu bisa dipoles ya Kak ya? Bisa. Jadi kalau menulis itu kita nggak selalu harus menulis dari bab 1. Kita bisa menulis bab 10 aja dulu menurut Anda gitu. Tapi Anda sudah bagi ya, misalnya bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan bab 12 atau bisa sampai dengan bab 50 misalnya. Anda mau menulis bab 30 dulu, boleh silahkan. Gitu. Dan bahkan nanti ketika jadi sebuah novel biasanya kita akan ngacak tuh bab ini mungkin dipindahkan saya pindahkan ke bab 3 padahal dia tadinya bab 1. Bisa seperti itu. Yang penting kisi-kisinya jelas. Ya, itu teman-teman kalau baca Bidadari untuk Dewa itu bab prolognya tuh Asma tulis paling akhir itu. Ya, ada di KBMF. Iklan lewat ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bro Bahrul. Ya, Mbak Rofiko Halim. Oke. Silakan Mbak Rofiko.
Nah, ini lagi hari muslimah sedunia dulu ya. Iya. Mas Ica, nanti dulu ya Mas Ica ya. Ya, silakan Mbak. Satu pertanyaan aja. Ayo, banyak kalau nggak siap di ini nih. Diklik di layar unmute Mbak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, temanya ini masih pas sekali dengan apa yang akan saya lakukan ya. Jadi saya beberapa tahun yang lalu melihat suatu peristiwa yang orang-orang dalam peristiwa itu tidak begitu saya kenal, tapi saya merasa itu cukup menarik untuk dijadikan cerita seperti itu. Bagaimana ya mengungkapkannya ketika saya ingin menulis itu menjadi sebuah novel yang menarik, tapi saya tidak tahu karakter orang itu seperti apa, kesehariannya seperti apa yang dia alami di rumah, sehingga menjadikan dia misalnya stres berat atau dalam tekanan, tapi saya tidak tahu latar belakang orang tersebut. Ya, seperti itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oke, silakan Kak Evi. Ya, sebenarnya kadang-kadang kita melihat sesuatu gitu ya, kemudian kita ingin menulis tentang atau seseorang, kemudian kita ingin menulis tentang orang itu, bukan berarti kita harus tahu semua tentang orang itu. Bisa saja kita hanya meminjam raganya, fisiknya mau seperti orang ini, tetapi sukmanya atau jiwanya saya mau ambil dari sahabat saya yang dulu pernah menjadi pelacur misalnya. Jiwanya yang terguncangnya saya ambil dari sana. Orang yang mengalami skizofrenia misalnya. Jadi itu jadi hal yang berbeda. Jadi jangan terpaku misalnya tokoh-tokoh cerita kita misalnya, saya mau menulis tentang dia nih, semuanya dari dia. Tidak, kita juga bisa berimajinasi orang seperti itu, mirip-mirip dia. Seperti itu Mbak Rofiqah ya. Jadi jangan khawatir kalau kita mau menulis suatu cerita berdasarkan kira-kira kita misalnya melihat ada orang di TikTok misalnya. Tentang saya baru TikTokan ya. Jadi di TikTok misalnya nih ada kisah yang menarik nih, orang yang menarik, saya mau menulis tentang seperti ini di dalam novel. Ya, berarti kan bukan berarti harus sepenuhnya tentang orang itu. Tapi kita bisa riset tentang orang yang kira-kira kesehatan mentalnya seperti orang ini. Apa ya yang kira-kira dia alami? Kita bisa mereka-reka baiknya dia mengalami apa ya sampai dia meninggalkan anaknya begitu saja. Bayangkan dia seorang ibu, anaknya umur 3 bulan ditinggal gitu. Anaknya 3 bulan ditinggal sama kakaknya yang umurnya baru 7 tahun. Dan ibunya pergi seminggu, alasannya kerja. Ini kesehatan mental ibunya seperti apa? Nah, Anda tidak harus tahu mengorek-ngorek dari ibu itu seperti apa. Anda bisa riset, cari kira-kira yang memungkinkan seorang ibu sampai meninggalkan anaknya itu apa? Apakah karena sangat lapar, tidak ada tetangga yang menolong, dan sebagainya? Apa motif si ibu itu? Bagaimana kesehatan mental ibu itu dan sebagainya? Jadi kita bisa riset di mana-mana. Bisa riset di buku-buku dan sebagainya. Bisa menukar raga orang itu dengan teman kita, wajah sayu yang kita ingat dari mungkin guru sekolah kita dulu tiba-tiba jadi tokoh kita yang seperti itu, bisa saja gitu. Terus tadi ada pertanyaan tentang kisi-kisi cerita yang saya maksudnya kerangka cerita ya. Outline, kalau sama enggak? Lebih dari sinopsis ya, lebih detail dari sinopsis ya, kira-kira seperti itu. Kalau gitu ya, Rofiqah ya, semoga membantu ya jawabannya. Ya, kalau misalnya bingung di istilah, yang penting gini sih, kalau Asma gitu termasuk yang pokoknya saya mau nulis bab 1 tentang ini, bab 2 tentang ini, bab 3 tentang ini, bab 4 tentang ini, sampai kira-kira bab 40 gitu. Buat saya kerangka saya itu gitu. Tapi teman-teman boleh gitu, mau dibikin lebih detail lagi juga boleh gitu loh. Tapi sederhananya gitu, apa sih yang boleh di bab per bab? Bisa kan Kak Evi ya? Sangat bisa, iya. Suka-suka kita orang kita yang punya cerita. Ya tadi Mbak Ulma juga tanya Kak Evi, bisa nggak perjalanan hidup seseorang dijadikan sebuah buku, sebuah novel? Minggu depan yuk kita bahas bagaimana nulis biografi. Iya, nanti next perjalanan hidup seseorang. Ya. Kita akan bahas tentang menulis Bro Bahrul, tema berikutnya dengan kelas dengan Bunda Helvi tuh, menulis biografi ya. Asma melakukan itu maksudnya ke memoir ya Kak ya? Biografi, memoir itu bagian dari biografi. Jadi memoir itu bagian kecil, misalnya memoir Helvi Tiana Rosa di Palestina misalnya, itu hanya tentang Palestina saja.
atau memoir di Boven Bigul, berarti hanya waktu di Bigul saja. Tapi kalau biografi berarti utuh dari awal sampai akhir. Tapi mungkin boleh saja kita berarti kan dalam biografi di Cinta Dua Kodi itu kan kisah muslimah pengusaha yang tadinya berusaha awalnya nggak punya modal, dia mulai dengan 2 kodi, kemudian akhirnya bisa menjual 10 juta potong pakaian. Atau Sehidup Sesurga Denganmu ya, dari asisten rumah tangga ya, atau istilahnya pembantu rumah tangga, kemudian bisa punya bisnis yang triliunan gitu. Nah ini biografi tapi dikemas dalam bentuk novel, termasuk Bidadari Untuk Dewa ya di KBMF itu juga Asma angkat inspirasinya nyata meskipun sudah dipadu dengan imajinasi gitu. Kalau novel gitu kali ya, kayak perbedaannya ya sudah dipadu dengan ada ruang ya, selain dibandingkan memoir tadi gitu, ada ruang untuk imajinasi. Kalau tergantung definisinya. Iya betul. Kalau di biografi sendiri di Barat itu dianggap sebagai karya fiksi. Oke. Jadi tapi kalau dia ditulis memang dalam bentuknya mau ditulis sebagai novel maupun tidak ditulis sebagai novel, kalau di literatur Barat dianggap sebagai fiksi karena kita nggak tahu kalau dia ceritanya bohong, ceritanya bohong dan sebagainya gitu. Jadi supaya aman dianggap fiksi. Cuma kalau di Indonesia kita di teori sastra kita biografi itu non fiksi. Gitu. Ya, terserah aja lah kita mau percayanya sampai semana. Tapi intinya ketika dia menjadi novel dia adalah karya fiksi. Ya, Bro Bahrul mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Evi ya dari Ikhwan dong, biar kita mendengar suara ini juga dari Ikhwan nih. Ya, oke. Ada MJ Riau. Monggo. Ini yang Ikhwan yang resen nih, yang rajin-rajin ini. Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Asma sama Bunda Elvi, saya ucapkan terima kasih. Sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan bahwa dulu pernah Bunda Elvi itu menyampaikan materi mengenai alur divergen. Nah itu yang membuat saya sekali lagi saya sekalian iklan nih, yang membuat saya membuat buku ini yang akhirnya adalah alur divergen. Yang kemudian setelah itu saya membuat buku yang kedua, lanjutan dari. Saya ikut begini juga sih. Saya apa ya? Yang tadi ini 2 buku ini adalah 2 buku yang alurnya divergen. Yang disampaikan adalah Bunda Elvi. Mudah-mudahan malam ini saya mendapatkan ilmu yang baru lagi yang bisa divergen film ya, Mas ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai divergen tuh alurnya gimana ya Kak? Iya semangat menulisnya Pak. Cuma saya nggak begitu nangkep ininya, tapi alurnya seperti cerita itu ya. Evi, satu lagi pertanyaan ya dari HR Martani ya. Saya tunjuk apa ya Bro Bahrul ya? Iya. Kalau Nah ini yang mau ditanyanya Bunda Elvi-nya menghilang. Kelempar ya Bro Bahrul? Ya sebentar masih nge-freeze. Iya. Mbak HR Martani sudah siapkah? Kenapa? Enggak, ini kita satu lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ini Bunda, kalau yang cerita fiksi memakai pijakan kisah nyata itu, apakah selanjutnya harus selalu sesuai dengan kisah aslinya atau boleh dikombinasi dengan fiksi ngarang gitu lah? Gitu aja. Terima kasih. Iya. Ya sukses ya, HR Martani ini termasuk best sellernya nih di KBMF ya. Silakan Kak Evi. Terima kasih. Ada Bunda Helvi? Ya. Di unmute dulu Bunda Helvi. Iya, pertanyaannya tadi apa ya? Maaf ya, tadi terlempar ya. Kalau misalnya kisah fiksi yang diangkat dibuat novel gitu, apakah harus persis sama misalnya atau boleh direkayasa gitu? Atau harus seterusnya harus sama namanya semua? Fiksi. Namanya fiksi. Fiksi kan merekayasa. Fiksi kan kita bercerita.
versi kita sendiri. Tapi kalau hal-hal latar peristiwa yang ada pada masa yang dipakai latar waktu, latar peristiwa yang dipakai sesuai dengan aslinya, ya itu berapa persen dipakainya. Kalau itu dipakainya benar-benar 90%, tokoh-tokohnya 90%, itu menjadi kisah sejarah, gitu. Jadi kalau misalnya kayak Romo Mangunwijaya gitu, dengan karyanya Burung-Burung Manyar gitu. Apakah itu novel sejarah? Lihat lagi, belum tentu gitu. Karena tokoh utamanya fiktif. Tapi ketika tokoh utamanya bukan fiktif, misalnya tokoh utamanya Gajah Mada. Nah, itu bisa menjadi novel sejarah. Itu disebut novel sejarah. Tapi kalau novelnya misalnya di masa Gajah Mada, ya ada ketemu Gajah Mada, mungkin mereka berpapasan atau sempat ngomong, tapi hanya itu gitu. Maka itu novel bernuansa sejarah. Mungkin seperti itu ya. Jadi sejarahnya nggak begitu banyak. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Ketika kita menulis memang diniatkan novel sejarah, maka harus banyak yang persis, yang akurat. Tapi kalau kita novel fiksi dengan latar sejarah yang tidak begitu ini sekedar latar gitu ya, yang memang menunjang fiksi itu, ya itu juga tidak apa-apa gitu. Jadi tergantung pilihan kita. Ya. Dan ini juga mungkin salah satunya Kak, ketika misalnya kalau kita diminta seseorang untuk menuliskan biografinya. Nah ini mungkin yang kita hati-hati nih, nggak bisa sesuka hati ingin memfiksikan kesana kemari gitu, karena mungkin ada hal-hal yang pengungkapannya mungkin fleksibel, tapi tidak boleh bermain harus sesuai dengan keinginan yang memesan gitu kan ya Kak? Iya, dan bisa juga loh kadang-kadang kita menulis biografi seseorang gitu ya. Kita tahu berdasarkan riset bahwa yang terjadi seperti ini gitu, tapi menurut dia nggak seperti itu gitu. Nah, tergantung yang order kita. Kalau kita nulis biografinya ya memang dia bilang nggak seperti itu ini, maka kita harus membuat yang memang versi orang ini, karena itu biografi disebut fiksi gitu. Hanya saya belum mau menuliskan biografinya tokoh politik. Khawatir. Ya, baik teman-teman semua, subhanallah ya forum hari ini, Kak Evi, terima kasih banyak. Sebelum ditutup, nanti kita ada foto bareng dengan Bunda Helvi ya, dan ikuti terus ya Belajar dari Bintang, persembahan dari KBMF. Buat teman-teman yang belum download KBMF, ayo download ya. Kemudian sudah banyak yang menghasilkan cuan di sini ya. Jadi niatkannya nulisnya karena Allah gitu ya, yang sampingnya terserah ya, lain ya, biasanya mengikuti gitu ya. Kemudian follow Bunda Helvi Tiana Rosa di KBMF, follow Asma Nadia ya, follow teman-teman tadi ada HR Martani dan lain-lain juga ya. Dan biasanya dari tulisan-tulisan yang ada teman-teman juga bisa melihat sih, misalnya lagi pengen belajar tentang biografi mungkin bisa baca misalnya Bidadari untuk Dewa. Pengen suasana apa ya atau pengalaman bersama suami, nanti bisa baca catatan pernikahannya Bunda Helvi Tiana Rosa gitu. Itu sebagai satu referensi gitu ya. Tapi Kak Evi terakhir nih sebelum kita tutup ya, apa sih mungkin hal-hal yang belum dibahas terkait tadi gitu, memindahkan peristiwa ke dalam tulisan? Oke, yang juga harus kita ingat adalah ketika kita memindahkan peristiwa itu juga akan terkait dengan unsur intrinsik yang ada di dalam karya kita. Katakanlah misalnya itu cerpen atau novel, ada unsur-unsur intrinsik yang lain, yaitu misalnya ada penokohan, ya bagaimana tokoh-tokoh kita di dalam latar peristiwa itu, karakternya, aksi dan reaksinya, seperti itu. Kemudian juga alur cerita kita gitu, dengan latar seperti itu kita mau membuat alur seperti apa. Unsur intrinsik yang lain misalnya sudut pandang, kita mau pakai sudut pandang siapa di dalam cerita itu, apakah sudut pandang tokoh utama atau sudut pandangnya akuan atau diaan dan sebagainya. Jadi banyak aspek dari unsur intrinsik yang juga memang harus kita kelola dengan baik. Jadi bukan semata-mata hanya latar peristiwa saja. Latar pun banyak, bukan hanya latar peristiwa. Itu juga harus ada, harus kelihatan, yaitu ada latar waktu, ada latar sosial, ya. Di tokoh juga ada psikologi tokoh dan sebagainya. Nah, kuasai unsur-unsur intrinsik ini, ya, sudut pandang atau point of view tadi, pengisahan, alur, latar dengan berbagai macamnya latar gitu ya. Kemudian unsur-unsur intrinsik yang lain. Nah, ada yang menarik bahwa ada orang namanya Stanton, ya, dia membagi unsur intrinsik ini menjadi dua.
Ya, yang pertama, jadi kalau di teori sastra disebutnya struktur cerita, struktural ceritanya. Nah, ini dibagi dua oleh Stanton. Yang pertama adalah fakta cerita, yang kedua, jadi cerita juga punya faktanya. Yang pertama adalah fakta cerita, yang kedua adalah sarana cerita. Nah, fakta cerita ini harus kuat di dalam novel kita. Apa itu fakta cerita? Fakta cerita tadi, penokohannya, tokoh ya, karakter, kemudian alur ya, dan plotnya pasti ya, kemudian latar. 3 ini bersama tema itu adalah fakta cerita. Kemudian sarana cerita itu nanti tergantung dari gaya bahasa kita mau segmennya apa, judul cerita dan sebagainya. Kira-kira itu tambahannya. Terima kasih. Jadi terima kasih Kak Evi, Bunda Helvi. Buat teman-teman semua, apapun yang kita tulis ya, apapun yang kita gagasan yang kita pindahkan ke tulisan gitu ya, pada akhirnya akan menjadi lebih menyentuh, akan menjadi lebih cantik, akan menjadi lebih indah ketika kita sudah memiliki keterampilan dalam menuliskannya. Jadi banyak-banyak membaca ya naskah-naskah yang baik, kemudian menulis setiap hari, dan sekarang ini teman-teman sudah dimudahkan dengan adanya aplikasi kepenulisan KBMF. Yang belum punya akun silakan dan follow Asma Nadia. Saya rutin memberikan tips menulis via inbox di KBMF ya. Oke, Bunda Helvi Tiana Rosa, terima kasih. Jadi yang diingatkan Asma tadi itu bisa kita katakan sebagai snack writing. Snack writing ya. Jadi kita menulis sedikit-sedikit tapi disiplin. Sedikit-sedikit, mungkin satu hari hanya setengah halaman, hanya 1/4 halaman. Tapi itu kita lakukan dengan disiplin. Nah, ini nanti akan membuat kita terbiasa menulis dan kemudian makin lama tulisan kita makin bagus. Walaupun hanya menulis di caption. Iya, benar. Bahkan kalau misalnya teman-teman latihan snack writing-nya tadi ya, yang dimaksud Bunda Helvi, bukan menulis sebuah cerita, bahkan mungkin cuma sekedar melihat orang-orang lalu lalang ya di depan jendela kita coba untuk mendeskripsikan suasananya gitu, atau ketika kita di kendaraan ya, atau ketika di ruang tunggu ya, atau ketika lagi di rumah sakit gitu, kita coba untuk saya pengen deskripsi ini ada perawat yang kelihatannya sudah lelah tapi kok kayaknya semangat betul gitu ya, nah pengen bisa nih gitu. Nah itu latihan snack writing-nya bisa dilakukan ya, semoga makin terampil. Oke, Bunda Helvi terima kasih ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan. Oke, terus Kak Evi ya. Kita kelas berikutnya biografi ya, memoir ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa setiap Rabu malam kita punya kencan di sini dengan belajar dari bintang ya, persembahan dari KBMF ya, aplikasi KBMF yang bisa teman-teman download di Google Play Store. Dan sama Bunda Helvi kita kelasnya kelas menulis. Nanti ada kelas yang kebahasaan itu dengan Uda Ivan Lanin. Ya, jadi paketnya lengkap ya, ada sutradara juga yang datang, sebelumnya ada produser juga yang datang, jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa membangun network di sini. Ya, saya tutup, saya kembalikan kepada Bro Bahrul, saya juga minta maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bareng dulu ya Kak Evi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman semua bisa dihidupkan kameranya ya. Kita foto bareng bersama Bunda Asma dan juga Bunda Helvi. Silakan minta tolong dibantu dengan Bro Ilsan ya untuk foto di capture. Siap, silakan teman-teman. Salam literasi hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, tahan. Slide kedua, halaman kedua. Ya, hitungan 3 lagi teman-teman. Berikan senyum yang manis. 1, 2, 3. Slide ketiga, 1 lagi. Ya. Hitungan 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum, makasih semuanya. Ya, makasih Bunda Helvi, Bunda Asma. Ya.